sore kawan-kawan semua yang sudah hadir di webinarnya fifa.co.id. Terima kasih ya. Sambil menunggu pembicara kita sore ini, saya ingin menyapa teman-teman. Ternyata ada dari Kalimantan. Apa kabar? Selamat sore kawan-kawan Kalimantan. Ini ada juga, ada kawan saya ini, Mbak Emil. Halo Mbak Emil, sehat selalu ya. Halo Bu Rita, selamat sore Bu Rita sudah hadir. Terima kasih Bu. Ya Kak Oci. Apa kabar? Jelas nggak? Jelas Bu Rita, jelas. Di kantor ya? Pak, saya lagi ada acara di hotel. Aduh, hati-hati Bu, double masker Bu. Ya ini double. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Nggak usah lepas masker, suara saya jelas ya? Jelas Bu, jelas banget. Jelas. Terima kasih. Iya nih, agak-agak ngeri juga ya. Mudah-mudahan sih lancar ya Bu, sehat-sehat terus. Kita masih menunggu Bu Siti Nadia ya, kawan-kawan. Satu lagi Bu Siti Nadia dari Kemenkes. Mudah-mudahan nanti kalau sudah hadir semua kita bisa mulai saja. Mbak, saya share screen sendiri atau gimana? Ibu mau share screen sendiri nggak apa-apa? Ya, lebih baik sendiri. Ya, lebih baik ya. Teman-teman ini host, saudara Bu Rita dijadikan co-host untuk bisa share screen sendiri ya. Dibantu ya kawan-kawan yang di ini. Bu Rita jadi co-host. Oke, terima kasih. Ini semakin tinggi ya Bu ya. Kemarin terakhir sudah 21 kalau nggak salah, 21.000 mencapai angkanya. Iya, ngeri banget ya. Makanya tadi dengar-dengar TV kok jadi agak-agak makin parno saya juga nih keluar rumah. Saya parno banget ini antara ya dan nggak berangkat ke hotel, tapi kan cuma sedikit, terus ruangannya sangat luas, dibuka jadi nggak pakai AC. Oh, ya mudah-mudahan. Cuman kan karena tadi saya sempat dengar tuh ngobrol tuh di TV tadi, itu penularannya udah sepersekian detik ternyata ya, udah cepat sekali penularannya. Kita juga makan di kamar, ambil bawa ke kamar. Oh iya, mudah-mudahan aman ya Bu ya. Karena kan sebenarnya kritisnya itu ketika buka masker kan ya. Iya, penularannya karena dia sudah di udara benar gitu kan, sudah benar-benar kita harus benar waspada di situ gitu. Iya nih. Kita masih nunggu Bu Siti Nadia ya. Gimana teman-teman? Panitia apakah sudah dihubungi Bu Siti? Bu Nadianya apakah sudah dihubungi? Ini nggak mungkin sekolah tatap muka ya Bu ya, dengan kondisi kayak gini ya, agak mengkhawatirkan karena jumlah penderita yang positif anak-anak pun semakin tinggi ya ternyata ya. Karena mereka belum mendapatkan vaksin, itu yang mungkin jadi salah satu penyebabnya mungkin ya. Kalau yang usia 18 ke atas yang sudah mendapatkan vaksin kan mungkin agak sedikit ada penahan untuk lebih mereka terkena COVID-19 ini. Kita masih nunggu Bu Nadia ya teman-teman. Gila, asik banget sih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sore ini di acara webinar bersama fifa.co.id yang mengambil tema tentang peningkatan COVID-19 pro dan kontra sekolah tatap muka, gitu ya kawan-kawan ya. Sebentar, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Kita ada 2 narasumber sore ini dari Kementerian Kesehatan dan dari KPAI.
ada Ibu Rita, yang sudah hadir adalah Ibu Rita Pranawati MA sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian Ibu Rita ini menjadi Komisioner KPAI sejak tahun 2014 sampai 2017. Itu sebagian yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita masih menunggu Bu Siti Nadia. Kegiatan ini merupakan kerjasama FIFA Co-ID bersama Satgas COVID-19 dalam upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penanggulangan COVID-19. Apalagi kita tahu kawan-kawan saat ini dalam waktu 2 pekan kalau tidak salah terjadi peningkatan yang sangat luar biasa terhadap jumlah COVID-19 di Indonesia. Di Jakarta mungkin jadi peringkat pertama, kemudian di kota-kota besar lainnya. Dan kita tahu sekolah sudah saat ini memang sekolah sudah libur, sudah meliburkan siswanya berkaitan dengan tahun ajaran 2020-2021 yang sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan tahun ajaran baru 2021-2022. Hal ini yang menjadi semacam bahasan yang cukup menarik saya pikir dalam akhir-akhir ini karena 2 pekan mendatang itu akan mulai lagi pembelajaran tatap muka. Tentunya sekolah akan kembali dibuka, gitu ya kawan-kawan. Sekolah akan kembali dibuka dan bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sekolah tatap muka ini. Sambil kita menunggu Bu Nadia, kita mulai sedikit berbicara mengenai masih adanya pro dan kontra terkait pembelajaran tatap muka atau PTM ini di masyarakat tentunya, dan bahkan akhir-akhir ini banyak penolakan dari sejumlah organisasi, adanya usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menerapkan sekolah tatap muka pada Juli nanti. Mereka tidak ingin sekolah tatap muka tetap dilaksanakan dengan alasan kondisi pandemi COVID yang terus meningkat seperti ini, dan kondisinya memang cukup mengkhawatirkan kalau saya bilang. Apalagi jumlah penderita anak-anak itu juga meningkat dengan rentang usia 0 sampai 18 tahun, dan usia tertinggi adalah usia balita yang mencapai 50%, dan usia 18 tahun itu juga cukup tinggi, sekitar 6 sampai 18 tahun itu sampai 30% jumlah pasiennya, penderita COVID untuk anak-anak. Dan ini kita tidak ingin terus ini bertambah, terutama dari anak-anak ya. Jadi bagaimana supaya kita dapat menekan COVID-19 ini terutama di usia anak-anak ini. Mudah-mudahan Ibu Nadia sudah terhubung dengan kita. Apakah sudah bergabung Ibu Nadia? Selamat sore teman-teman. Apakah Ibu Nadia sudah terhubung? Itu kalau dikecilin lagi bisa kalau? Kita mulai saja kawan-kawan karena sudah pukul 3:06. Di sini ada Ibu Rita. Saya akan mulainya. Selamat sore untuk Vivanian juga teman-teman semua yang sudah hadir di acara kita sore ini. Saya senang sekali kita bisa bertemu di sini dalam acara yang cukup spesial saya pikir, karena kita bertemu dalam kondisi pandemi dan kita bertemu dalam suasana yang cukup memprihatinkan ya kalau saya bilang, karena jumlah seperti saya sampaikan di awal jumlah COVID-19 semakin melonjak tinggi gitu ya dalam rentang waktu 2 pekan ini. Terima kasih untuk Ibu Nadia yang sudah hadir, Ibu Rita yang sudah hadir sore ini. Saya berharap teman-teman juga apabila ingin mengajukan pertanyaan silakan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai pro dan kontra pembelajaran tatap muka. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat, bahkan dari data kasus diketahui 12,6% adalah anak-anak yang diketahui positif COVID-19. Berarti ini sekitar 1 dari 8 kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi merupakan pasien anak-anak. Dari jumlah tersebut, 2,9% terjadi pada anak usia 0 sampai 5 tahun, sedangkan 9,7% menimpa anak-anak usia 6 sampai 18 tahun. Itu artinya dari 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, ada sekitar 250.000 anak yang terjangkit COVID-19.
Belakangan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman B. Pulungan menyatakan data nasional ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada anak-anak usia 0 sampai 18 tahun dan anak usia 6 sampai 18 tahun. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan buat kita semua karena apalagi adanya varian baru, varian Delta yang sudah memasuki Indonesia, dan tadi saya sempat melihat TV udah ada 52 negara yang sudah terindikasi varian Delta ini, dan di Indonesia sendiri ada sekitar 250-an lebih yang sudah terinfeksi varian Delta ini, dan hampir 30%-nya adalah pasien dari anak-anak. Saya tidak ingin berpanjang lebar, selain saya ingin memperkenalkan Dr. Rita, memperkenalkan Ibu Rita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beliau lahir di Kebumen, dan telah menjadi komisioner KPAI sejak periode 2014 sampai 2017, dan komisioner bidang hak sipil pada 2014-2015, dan terpilih lagi menjadi komisioner KPAI periode 2017 sampai 2022. Saat ini Bu Rita diamanati menjadi wakil ketua KPAI sekaligus komisioner bidang pengasuhan di KPAI. Baik kawan-kawan, saya akan mempersilahkan Ibu Rita untuk memaparkan kondisi dari KPAI terkait dengan pro dan kontra sekolah tatap muka, apakah bagaimana tanggapan KPAI, karena kelihatannya pemerintah kok, terutama Kementerian Pendidikan kok ngotot ya, meskipun tadi saya baca data terakhir bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta saja sudah menunda pembelajaran tatap muka untuk nanti Juli nanti. Bahkan di beberapa daerah Tangerang, Surabaya, tadi saya juga membaca mereka juga menunda pembelajaran tatap muka dengan kondisi COVID-19 yang semakin memprihatinkan. Silakan Ibu Rita, saya kasih waktu 10 menit gitu ya Bu ya. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Oci. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya clear ya. Saya izin menggunakan masker karena saya di ruang publik dan penyebarannya luar biasa. Izinkan saya share screen. Saya belum bisa share screen, Mbak. Oh, bisa tolong host, Ibu Rita dijadikan co-host. Atau sambil kawan-kawan panitia. Ini ya. Oh iya, sudah Bu Rita. Oke. Ya. Teman-teman yang saya banggakan, kita tentu memahami bahwa anak adalah amanat Tuhan yang Maha Kuasa, harus kita jaga karena mereka adalah penerus masa depan kita. Dan jumlah anak di Indonesia itu kalau per 2020 itu 84 juta sekian. Nah, selama pandemi situasinya itu adalah orang tua merasa sudah kelelahan, kemudian sudah tidak sanggup mengajar, dan dia juga memiliki urusan-urusan lain. Kemudian dari sisi anak-anak, siswa, mereka mulai merasa bosan, tidak paham pelajaran yang sulit, kangen dengan teman, dan sebagian besar anak-anak ini tidak produktif aktivitasnya. Selain itu, guru juga merasa berat jika harus mengajar daring dan luring sekaligus. Dan kita tahu bahwa data COVID kita sangat tinggi ya. Usia anak adalah 0 sampai 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan, dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, Hasil Amandemen, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Nah, ini sekedar ini ya, tugas KPAI diantaranya juga memberikan masukan kebijakan dan juga menerima layanan pengaduan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa prinsip perlindungan anak itu adalah non-diskriminasi, jadi setiap anak memiliki hak yang sama, kemudian kepentingan terbaik bagi anak, sekali lagi, cara kita mengambil keputusan harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian hak hidup dan tumbuh kembang. Hak hidup ini di dalam konteks COVID menjadi penting, karena keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas, dan tumbuh kembang. Tumbuh kembang tentu tidak hanya fisik tetapi juga psikis, kemudian partisipasi anak. Ini diantaranya adalah hak anak ya untuk belajar, berekreasi, dan seterusnya. Kemudian kita tadi Mbak Oci juga sudah menyebutkan terkait dengan data COVID. Di Jogja dan Malang sebanyak 6.000 anak terpapar COVID di Jogja selama pandemi.
Kemudian di Malang ada 293 anak di Kota Malang terjangkit COVID dan terbanyak usia 0 sampai 5 tahun. Ini yang paling baru yang Malang ya. Kemudian di Jakarta itu ini berita tadi malam 1.453 anak terpapar COVID ya. Dengan usia 0 sampai 5 tahun. Maaf Ibu Rita, suaranya kecil ya Bu. Maksimal nggak nih? Udah oke, siap. Bagus. Kemudian untuk Jakarta 1.453 anak terpapar COVID. Rinciannya adalah 0 sampai 5 itu 355 dan usia 6 sampai 18 tahun itu 1.098. Ini Jakarta ya. Jadi yang remaja dan di atas balita itu lebih tinggi. Kalau IDAI menyebut 1 dari 8 atau 12,5% itu adalah anak, tetapi Gubernur DKI sempat menyebut anak yang terpapar itu 16% di tanggal 22 Juni. Jadi lebih tinggi dari angka nasional, kira-kira begitu. IDAI tadi sudah saya sampaikan dan IDAI juga mengatakan bahwa fatality rate-nya itu paling tinggi ya, 3-5%, dan 50% kematian pada anak usia balita. Kemenkes menyebut varian Delta ada kecenderungan menjangkiti anak gitu. Jadi ini kan perubahan ya, tadinya nggak terlalu banyak, terus kemudian begitu ini kan klaster keluarga sangat meningkat ya. Nah, sebenarnya kalau KPAI sendiri itu sudah melakukan pengawasan dari tahun 2020 termasuk 2021. Kita melakukan pengawasan untuk penyiapan buka sekolah di 9 provinsi, kemudian 21 kabupaten kota di tahun 2020. Karena kapanpun kan sebenarnya sekolah harus menyiapkan diri kapan dia buka gitu. Jadi prinsipnya bukan hari ini mau buka terus baru disiapkan, tapi memang sejak awal harus siap. Dan hasilnya ketika 2020 itu adalah kesiapan PTM di masa pandemi itu baru 16,7% sekolah yang siap. Nah, kemudian di tahun 2021 KPAI melaksanakan PTM ya di 7 provinsi, 12 kabupaten kota. Ini hasilnya 79,54, berarti hampir 80% sekolah yang diawasi ini siap menggelar PTM di masa pandemi. Rata-rata ini kan naik gitu tadi 16, sekian menjadi 80%. Kemudian memang tatap muka ini atau secara umum pembelajaran daring selama pandemi itu memiliki problem yang nggak gampang. Jadi di tahun 2020 aduan pendidikan itu kedua tertinggi, padahal sebenarnya 4 tahun itu kasus pendidikan sudah berkurang. Dia mencapai 1.567. Itu rekor sepanjang sejarah. Jadi memang belajar di rumah itu juga tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Di kita kan ada banyak masukan. Guru awalnya beradaptasi dari memindahkan kelas offline ke online, kemudian juga ada problem siswa yang tidak bisa mengikuti, kemudian bertumpuk tugas, hingga situasi hari ini. Dan ketika di rumah, ini peran mendampingi itu lebih banyak di ibu gitu dibandingkan di ayah. Ini juga menjadi problem lain. Kenapa kemudian situasinya tidak mudah juga, ibu memiliki beban triple yang kemudian itu berdampak pada kesehatan mental anak-anak. Itu juga catatan lain ya ketika ada di rumah. Karena peran ayah juga kurang optimal di dalam pengasuhan selama ada di rumah, termasuk pendampingan. Nah, ini adalah aktivitas anak-anak selama pandemi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dominan misalnya di anak usia SMP dan SMA itu adalah tidur, aktivitas yang paling besar. Kenapa? Karena itu ada potensi begadang, kemudian bosan, sekolah capek langsung tidur, dan seterusnya. Kita bisa melihat pola yang berbeda ya, misalnya anak SD itu nonton TV, ini kelas 4-6, kemudian main game. Kemudian di anak-anak SMP, usia SMP itu tidur, nonton TV, nonton YouTube, bersosial media, mendengarkan musik, seperti itu. Termasuk kalau anak SMA ini tidur paling besar, kemudian bersosial media, YouTube, mendengarkan musik.
Dan ini khas anak SMP dan anak laki-laki dan perempuan ya, agak berbeda. Misalnya di main gamenya lebih besar di anak laki-laki, kemudian di anak perempuan itu nonton TV dan mendengarkan musik. Termasuk juga ini yang ini adalah yang orange itu aktivitas menurut anak, yang bawah menurut orang tua. Di sini kita juga tahu bahwa aktivitas anak itu kurang produktif, mulai dari nonton TV, tidur, musik, nonton YouTube, dan seterusnya tadi sampai main game. Sementara yang produktif, berkebun, berkreasi itu terbatas sekali, membaca buku terbatas sekali. Mereka juga menggunakan gawai di luar jam belajar, itu yang lebih dari 5 jam per hari itu 25,4%. Dan mereka memiliki kerentanan berinternet, diantaranya adalah potensi mengalami kekerasan seksual. Nah, apa yang kemudian sudah dilakukan pemerintah? Pemerintah sebenarnya pada bulan Maret itu sudah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi melalui SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Mendagri, dan kemudian dilanjutkan ada panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk Kodikdasmen ya di masa pandemi 2021. Itu di bulan tanggal 2 Juni. Itu saat kasus kita belum setinggi hari ini. Waktu itu sampai Jakarta sendiri misalnya dia sudah uji coba tatap muka itu begitu bulan Maret, dia April awal sudah uji coba tatap muka. Kemudian uji coba tatap muka setelah tanggal 2 Juni itu tatap muka lagi. Uji coba meskipun tidak banyak ya, tapi itu situasinya masih seperti itu. Jadi prinsip kalau bagi KPAI persiapan pembelajaran tatap muka itu terus dilakukan walaupun belum tahu kapan dilaksanakan. Saya kira itu. Nah, apa kemudian yang menjadi pilihan-pilihan KPAI? KPAI melihat bahwa kesiapan daerah itu menjadi kunci. Setiap daerah itu harus jujur dengan kondisi daerah masing-masing. Positivity rate kan masing-masing berbeda di masing-masing daerah. Jadi misalnya termasuk di dalamnya misalnya adalah apa kesiapan infrastruktur, protokol, adaptasi kebiasaan baru. Itu penting untuk dilihat secara utuh. Jadi daerah harus jujur. Apakah siap apa tidak, termasuk juga kondisi kesehatan di lingkungan daerah tersebut, dan jangan membuka PTM hanya karena pertimbangan gurunya sudah divaksin. Saya kira itu juga keliru, karena kan kalau nggak siap dan seterusnya itu juga berbahaya bagi anak. Sekali lagi, jangan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dan daerah harus jujur. Kemudian KPAI juga mendorong Pemda untuk melibatkan ahli ya termasuk IDAI di daerah untuk melihat tatap muka pada bulan Juli nanti. Saya kira kalau melihat seperti ini kan kalau positivity rate di suatu daerah itu 10%, sebaiknya kan Pemda tidak membuka. Karena Mbak Oci, kita kan tahu Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, ada yang memang kasusnya landai, yang di daerah kepulauan mungkin nggak bisa gitu ya, memang hijau begitu ya. Tapi ada Jawa, Sumatera yang sepertinya sedang tidak mungkin hari ini gitu misalnya. Itu tentu kita harus melihat secara utuh. Kemudian juga KPAI mendorong dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Karena kan butuh infrastruktur yang berbeda ya. Cuci tangan dan seterusnya itu hal yang penting. Dan KPAI mendorong 5 siap, yakni siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan siap anaknya. Jadi kalau 5 siap ini tidak dipenuhi, maka sebaiknya ditunda pembelajaran tatap muka, gitu. Dan kalau memang positivity rate di sebuah daerah itu maka sebenarnya itu bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian siswa yang masuk kemarin sepertinya hanya 2 hari ya, 2 hari dengan yang masuk 50% atau bahkan bisa dikurangi, tentu harus dengan kehati-hatian. Kemudian sekali lagi kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia ini tidak bisa diseragamkan dan kita harus melihat itu harus bertahap. Anak-anak yang kelas 1 SD sampai kelas 3 SD ataupun PAUD tentu menjadi perhatian ya, tidak sederhana itu memakai masker berjam-jam loh ya. Iya, 2 jam itu kan menjadi PR, sehingga kita berharap itu mulai dari jenjang yang paling atas dan itu bertahap. Nggak bisa langsung semua kelas 1, 2, 3 langsung masuk gitu.
789 langsung masuk, itu kan nggak bisa. Dia harus coba dulu kelas paling atas, bisa nggak, dan seterusnya. Jadi bertahap. Kemudian kita juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, kota untuk membuat protokol pemahaman dengan sekolah untuk mendampingkan persiapan tatap muka. Karena sebenarnya sekolah kan butuh mendapatkan edukasi protokol kesehatan ya di satuan pendidikan. Kemudian juga akses layanan kesehatan bagi sekolah jika ada kondisi darurat. Kalau ada anak demam bagaimana? Ada situasi yang tidak mungkin, maka Dinas Kesehatan harus sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dan kita mendorong sekali untuk adanya edukasi untuk semua warga sekolah. Karena sejujurnya ya, kita di Jakarta aja misalnya pakai maskernya masih nggak benar, hidungnya masih turun. Kemudian ini ya, kasus-kasus klaster sekolah yang sering terjadi itu karena tidak jujur. Misalnya merasa demam tapi tetap pergi. Salah satu kasus di Pekalongan, takut sertifikasinya nggak dibayar, guru tetap ke sekolah padahal demam, dan itu menjadi klaster sekolah. Jadi orang tua juga harus ngerti bahwa kalau anaknya demam ya nggak usah ke sekolah, itu kan akan jadi problem. Jadi kejujuran ini menjadi kunci, sekaligus juga orang tua jangan hanya karena kepingin anaknya sekolah terus didorong-dorong sekolah, padahal kondisi kesehatannya tidak baik misalnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjaga imun anak-anak kita, makan sehat bergizi, kemudian protokol kesehatan itu terus-menerus harus diingatkan. Dan saya kira ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, itu sepertinya masih akan mix ya, BDR dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi luring dengan daring itu kan masih mix. Jadi ini harus dievaluasi agar kualitas pendidikan juga tetap baik. Dan kalaupun ada proses PJJ, maka ada daerah-daerah yang memiliki kesenjangan digital itu tidak mengalami hal-hal yang memperburuk kualitas pendidikan gitu. Jadi kan meskipun kita mau PTM, tetapi semua evaluasi terkait PDR dan PJJ luring dan daring ini kan akan dipraktekkan, sehingga tetap harus diupayakan tetap baik, karena kan tadi separuh di sekolah, separuh di rumah dan seterusnya. Jadi 2 menit lagi Bu ya. Ya, sedikit lagi. Itu tetap menjadi hal yang prioritas gitu. Karena kan kita tahu, ini pengalaman saya ya, walaupun Jawa, saya ke Banten, banyak daerah yang nggak punya sinyal. Dia harus turun, misalnya saya ke Pandeglang, Serang, tolong ya Bu, kasih tahu itu, suruh kasih sinyal gitu. Itu juga terjadi gitu. Bahkan ya pada prakteknya ada beberapa anak yang datang ke sekolah karena tidak punya gadget atau gadget satu untuk banyak anak gitu ya. Itu adalah situasi yang beragam. Kemudian KPI mendorong PTM diselenggarakan dengan mengedepankan pembahasan pada materi-materi yang sulit dan sangat sulit di seluruh mata pelajaran dan yang praktek. Jadi kalau nanti PTM maka kan itu waktunya terbatas, nggak semua pelajaran harus disampaikan. Maka kita mendorong hal-hal pelajaran yang sulit dulu nih. Biasanya siswa itu minta matematika, fisika untuk yang tatap muka, sementara yang lain bisa secara bergiliran dipraktekkan. Dan terakhir saya kira kita penting untuk mendorong guru bimbingan konseling untuk melayani anak-anak ya, karena situasinya tidak mudah, orang tua juga tidak mudah secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis, sehingga anak-anak bisa terlindungi. Dan satu lagi untuk literasi digital juga kita mendorong itu ya, karena kan sebenarnya anak-anak juga berselancar bebas sekali untuk mengurangi kerentanan. Dan saya kira sekali lagi prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kalau tidak siap jangan buka sekolah. Itu harus menjadi prinsip kita semua, sehingga tidak kemudian karena keinginan Pemda, karena keinginan orang tua, anak yang dikorbankan. Kita harus betul-betul jujur dengan melihat kondisi kesehatan di lingkungan kita, termasuk pemerintah daerah. Demikian Mbak Oci, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, konkret dan lengkap bahwa memang bagaimana saya tertarik dengan harus 5S itu, siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua, dan siap anak. Itu penting banget. Kalau
misalkan hanya 4 aja yang siap, tapi yang satu tidak siap, itu kan tidak klop ya. Misalkan anaknya siap dan anak lain-lain juga siap, tapi kalau satu saja tidak siap, bagaimana itu bisa berjalan dan bisa menekan penyebaran COVID-19. Saya sepakat Bu, karena saya punya anak SMP kelas 2 SMP. Kemarin kami diminta untuk mengisi semacam lembaran bagaimana kesiapan orang tua terkait dengan PTM ini. Saya pribadi sih intinya memang kasihan ya melihat anak-anak kondisi saat ini dengan pembelajaran online seperti Ibu sampaikan tadi, terutama di Jakarta saja Bu, di sekolah ini sekolah negeri ya. Di Jakarta saja itu ada anak yang terpaksa ponselnya harus terbagi dengan keluarganya. Mohon maaf, mungkin ini dari kalangan siswa KJP gitu ya Bu ya, maaf dalam seperti apa gitu kan. Dan itu seperti itu menjadi kendala yang harus juga kita pikirkan bareng-bareng nih, gimana pemerintah mengupayakan hal itu gitu kan. Kami sendiri waktu itu karena saya berada di ada di kelompok orang tua itu sekolah, koordinator sekolah gitu. Jadi kami memberikan orang tua ini yang mampu itu memberikan bareng-bareng, kami memberikan bantuan untuk ponsel gitu kan. Atau alternatifnya adalah memberikan anak-anak supaya bisa berangkat ke sekolah, tapi itu menjadi kendala. Kenapa? Di perjalanan bagaimana kondisi mereka? Apakah aman atau tidak selama di perjalanan? Seperti itu ya Bu ya. Itu juga menjadi PR yang harus dipikirkan bareng-bareng, tidak hanya oleh orang tua, oleh guru atau oleh sekolah, tapi juga pemerintah harus memikirkan sampai sejauh itu bagaimana daerah-daerah yang orang tua yang ataupun anak-anak yang dalam kondisi memang tidak mampu, apalagi saat ini kita tahu karena kondisi pandemi COVID banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya gitu ya. Dalam hal ini kan berdampak pada kondisi mereka gitu juga ya Bu. Dan itu saya alami sendiri saya tahu sendiri di sekolah anak saya gitu kan. Dan ini memang sangat memprihatinkan. Jadi ini udah ada pertanyaan sebetulnya Bu Nadia. Saya bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat sebelum saya juga mau tanya sih sebetulnya. Jadi gini Bu, apa sih aja yang harus dipersiapkan oleh orang tua pada anaknya untuk mengikuti persiapan belajar tatap muka ini gitu? Mungkin itu bisa sedikit Bu Rita sampaikan. Saya menyapa Bu Nadia dulu ya Bu. Selamat sore Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama saya bersama kami di sini. Selamat sore Bu. Selamat sore, mohon maaf baru bisa bergabung. Selamat sore Bu Rita. Sore Bu Nadia. Baik, Bu Rita silakan menjawab dulu satu pertanyaan dari kolom chat ini sebelum saya nanti ke Bu Nadia. Ya. Yang tahu riwayat kesehatan anak kan sebenarnya orang tua. Ada anak-anak dengan kondisi khusus juga ya Mbak Uci ya. Jadi misalnya dia punya alergi, punya kerentanan, mudah flu. Maka orang tua lah yang bisa mengukur apakah dia siap apa tidak gitu. Makanya kemudian prinsip non diskriminasi itu kan penting. Secara kesehatan dia siap apa enggak? Karena sejujurnya kan modal kesehatan anak Indonesia itu kan rendah Mbak, paparan rokok, kemudian imunisasinya juga rendah capaiannya ya, belum maksimal gitu. Jadi ini juga harus hal yang dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, memang ini ada gejala begini Mbak, anak-anak juga lebih suka di rumah karena kan nyaman, celananya di bawah pendek gitu ya, terus atasnya seragam, kemudian lapar makan, langsung tidur gitu. Itu juga ada problem ketika anak-anak tidak cukup siap. Makanya kemudian upaya sekolah itu lebih menjaga kesehatan mental anak, menjaga keteraturan, tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi anak dan lingkungan. Maka kemudian ketika membuka sekolah sekali lagi itu paket ya, 5 siap itu paket, nggak bisa ditawar. Kalau salah satunya nggak siap ya tidak bisa. Kalau orang tua memberikan inform concern bahwa anak tidak bisa karena kondisinya ya nggak masalah, tetapi itu harus tetap dilayani. Makanya kan dorongan kita baik luring maupun daring itu tetap harus diperbaiki untuk kebaikan proses sekolah. Jadi memang secara mental orang tua juga menyiapkan anak, kemudian orang tua juga tahu apakah anaknya siap secara kesehatan atau tidak. Karena kan kalau terpapar, kalau anak itu pasti repot ya. Walaupun dia usianya 17, tetap aja pengen nyari orang tuanya kan dia belum mandiri. Betul, Bu. Nah, jadi kalau yang kena itu anak, itu apalagi balita, repotnya luar biasa. Apalagi COVID kita tahu kan sentuhan dan seterusnya itu harus berjarak. Silakan, saya kira itu Mbak. Ya, terima kasih Bu Rita, cukup menjawab ya Pak Sumartono tadi pertanyaan di kolom chat. Oke teman-teman, karena Bu Nadia sudah hadir, saya memberikan kesempatan untuk Bu Nadia. Sebelumnya saya membacakan sedikit biografi
profil Bu Nadia. Bu Dr. Siti Nadia Tarmizi Epit adalah merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan dan juga juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Beliau menyisakan pendidikan dokter umum di FKUI pada tahun 1996. Dan saat ini beliau seperti saya sampaikan menjadi juru bicara untuk program vaksinasi COVID-19 yang mungkin teman-teman pasti sudah sering melihat Bu Nadia ya. Saya tidak berpanjang waktu, saya silakan Bu Nadia kalau ada yang ingin dipaparkan silakan Bu terkait dengan tema kita sore ini, COVID-19 masih nyata, sekolah tatap muka jadi pro dan kontra. Silakan Bu kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, baik Mbak Oci, Bu Rita, saya sih tidak menyiapkan paparan ya, karena saya lebih suka nanti kita lebih banyak tanya jawab dan mungkin ada hal-hal yang kita diskusikan. Tapi pada prinsipnya terkait proses pembelajaran tatap muka, beberapa hal yang menjadi rujukan kita tentunya adalah surat keputusan bersama 4 menteri ya, di mana tentunya dari Kementerian Kesehatan kami akan mengawal pertama memastikan guru dan tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi. Untuk itu Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten kota segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kalau masih ada guru ataupun tenaga pendidik yang belum mendapatkan vaksinasi, karena ini menjadi prioritas kami. Jadi tidak ada alasan bahwa vaksinnya tidak tersedia begitu, karena pasti vaksinnya akan kita sediakan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa sarana prasarana untuk penyiapan proses tatap muka ini betul-betul dipatuhi. Artinya sekolah yang akan melaksanakan proses tatap muka, kita tahu bahwa di SKB itu tetap sekolah harus menyediakan 2 metode, baik luring dan daring, ya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian harus semuanya daring ataupun secara luring. Jadi harus menyediakan 2 mekanisme. Yang pasti pelaksanaan protokol kesehatan harus dipastikan dijalankan. Jadi misalnya kalau kita berbicara mengenai jarak harus minimal 1 meter, kemudian kapasitas ruangan maksimum 50%, dan waktu juga tidak full sepenuhnya ya. Jadi hal-hal itu yang tentunya dipastikan terkait protokol kesehatan. Isu yang paling sulit adalah tentunya makin muda usia anak-anak, bagaimana memastikan terutama misalnya pakai masker, kemudian sarana prasarana lainnya betul-betul disediakan, misalnya untuk sarana cuci tangan, kantin tidak ada, jadi anak-anak tidak sempat untuk berkerumun. Nah, ini hal-hal ini yang tentunya aspek-aspek yang harus kita siapkan. Di sisi lain, orang tua juga harus mempersiapkan anak-anak ini untuk memastikan mereka dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman lainnya juga memastikan protokol kesehatan. Jadi kita tahu kan biasanya kalau anak-anak berkumpul ya makan bareng, akhirnya buka masker. Nah ini di sekolah perlu ada nih petugas yang istilahnya keliling untuk memastikan ya bahwa betul-betul kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan anak-anak ini, kerumunan-kerumunan ini bisa kita cegah. Jadi itu mungkin dari sisi Kementerian Kesehatan yang ingin kita perkuat, dan kembali lagi kami ingatkan pilihan untuk tatap muka ataupun tetap secara daring ini kembali menjadi pilihan orang tua. Jadi ini juga dalam hal ini adanya aspek keterlibatan orang tua ya untuk menentukan pilihan pendidikan untuk anaknya. Saya rasa itu, Mbak. Ya, terima kasih Bu Nadia. Kemenkes sebenarnya berpatokan pada SKB 3 Menteri tadi, hanya saja tadi bahwa tetap harus memastikan guru dan tenaga pendidik itu sudah dipastikan divaksin semua ya Bu ya. Jadi kalaupun memang belum harus segera lapor ke Dinas Kesehatan terkait, kemudian memastikan saprasnya bagaimana di sekolah seperti itu. Dan yang sebetulnya poin paling penting adalah bagaimana orang tua memberikan izin kepada anak-anaknya apakah diperbolehkan untuk PTM ini gitu ya Bu ya. Baik, saya sedikit ada pertanyaan untuk Ibu. Bu, sejauh ini bagaimana sih sebetulnya, kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa sudah banyak bahwa varian Delta itu yang paling menjangkiti anak-anak. Kalau Kemenkes melihatnya seperti apa sih Bu menyikapi hal ini, adanya varian baru ini, bagaimana? Karena ini kan mengkhawatirkan sekali kalau sekolah tatap muka dan anak-anak akan berdampak sangat, dikhawatirkan akan menjadi salah satu target, bukan target, memang sudah jadi target gitu kan. Apalagi tadi disampaikan yang harus diperhatikan adalah jalan dari rumah ke sekolah, itu kan penting banget Bu ya. Penting, bagaimana Bu tanggapan Ibu Nadia?
Iya, jadi terkait ini, pertama kita harus melihat dulu Mbak Oci ya, adanya peningkatan kasus yang terjadi saat ini karena mobilitas dan protokol kesehatan yang awalnya ya jadi pemicu dari peningkatan kasus ini. Nah, dengan adanya mobilitas yang sangat tinggi, prokes yang tidak ketat, nah ini mempermudah si varian Delta ini untuk berkembang di dalam masyarakat, yang akhirnya menambah beban ganda kan. Jadi karena kasusnya meningkat itu karena prokes dan mobilitas, ditambah kemudian difasilitasi dengan adanya penyebaran yang luar biasa dari virus varian ini, ya akhirnya sebagai bentuk akumulasi banyak sekali kan kasus yang kita temui. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua tentunya kalau kita melihat kondisi tersebut, orang tua yang kita tahu bahwa saat ini kan belum banyak yang mendapatkan vaksinasi ya, sehingga dengan kondisi tersebut anak-anak banyak juga yang sudah kita lihat kemarin itu kan sudah mulai dibawa orang tuanya pergi ke mall, kemudian mengunjungi kerabat ya. Jadi sudah lebih loose protokol kesehatan yang diterapkan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini tentunya menambah kemudian jumlah kasus anak yang tertular. Nah, di sisi lain si virus ini memang varian Delta ini gampang menular. Jadi sebenarnya bukan kemudian dia memang ada kecenderungan untuk lebih cepat menular pada anak-anak, tetapi memang karena karakteristiknya yang lebih cepat menular. Bayangkan kalau misalnya yang virus lama itu butuh 15 sampai 20 menit. Kalau ini cukup butuh 5 sampai 15 detik tanpa masker, orang sudah bisa tertular sama lainnya. Nah, bayangkan kalau itu kemudian orang tua yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah sudah mulai lengah juga nih menjaga pencegahan penularan pada saat masuk ke rumah. Ingat ya, kalau kita dulu di awal-awal kan orang tua seru banget tuh ya Mbak Oci ya, bahkan wah langsung sepatunya dikeset bersih, disemprot, iya betul, terus langsung bajunya dipisah, kemudian langsung mandi. Kalau sekarang saya yakin sudah mulai sangat berkurang, jangan-jangan duduk langsung minum kopi gitu ya kan. Nah, padahal kita tahu pakaiannya mungkin dari luar dan bisa juga droplet dari berbagai tempat. Nah, jadi prokes yang kurang kuat dari orang tua pada saat melakukan aktivitas di luar itu yang terbawa juga kepada anak-anak. Nah, tentunya hal-hal ini kembali harus kita ingatkan bahwa bagaimanapun juga resiko penularan itu akan ada dan kita nggak boleh kendor untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, terkait dengan pembelajaran tatap muka, resiko itu akan ada, tetapi tentunya tetap kita coba minimalisir ya. Artinya upaya-upaya kita pertama bahwa vaksinasi segera mungkin. Kemudian anak-anak, karena kan kita tidak ada jalan lain ya untuk mencegah atau memutus rantai penularan itu kan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kalau kita betul-betul mengajarkan anak-anak itu memakai masker yang benar, cuci tangan yang benar, kemudian pulang sekolah itu ganti baju, tidak langsung berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya, kemudian kalau kesehatannya kurang baik, kemudian deteksi dan lakukan pengobatan secara dini ya, insya Allah transmisi itu bisa kita kurangi ya. Karena ini proses ya, artinya kita menuju 70% mendapatkan vaksinasi dan kembali lagi pembatasan prokes tadi harus diupayakan. Memang pasti akan ada resiko. PTM itu pasti akan ada resiko karena penularan itu bisa terjadi, tetapi selama prokes dijalankan itu bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Siap, siap. Tapi gini Bu ya, kalau saya melihat bahwa apalagi tadi disampaikan oleh Bu Nadia bahwa penularan dari varian Delta sendiri sudah 15 detik kalau nggak salah tadi dibandingkan sebelumnya 15 menit. Dan ini memang kita tahu sendiri anak-anak ya Bu ya, bagaimana mereka di sekolah itu apalagi kalau sudah bertemu teman-temannya seperti apa, itu memang itu akan menjadi riskan sekali untuk orang tua agak khawatir. Saya pikir orang tua untuk khawatir pun cukup beralasan juga dengan banyaknya tidak mengizinkan PTM ini gitu ya Bu ya. Saya ini ada pertanyaan ya Bu, dari untuk Bu Nadia dulu sebelum ke Bu Rita lagi ada pertanyaan. Sebenarnya COVID-19 Indonesia perkembangannya bagaimana sih Bu? Apa benar-benar memprihatinkan dan bahaya juga buat anak-anak? Demikian Bu, karena memang kita sudah dicekok ini dengan pemberita informasi-informasi yang
saya pikir ya sangat mengganggu juga. Dari tadi awalnya sudah cukup tenang dengan turun jumlah, tapi sekarang meningkat sampai 20.000 seperti itu. Silakan Bu Nadia. Ya, satu jelas karena kemarin kan kita sudah melakukan kebijakan untuk larangan mudik, tapi ternyata masih ada 4-5 juta nih Mbak Oci orang yang masih mudik. Jadi otomatis kita tahu bahwa mobilitas itu akan mempengaruhi. Kedua, prokes lah, udah jelas masyarakat harus kita tahu kendor. Kita lihat dibuka wisata kerumunan. Tapi kalau nggak dibuka wisata kan ya bete juga. Jadi harapannya ini kan seimbang nih ya antara pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan. Artinya kemarin kita sudah mencoba nih, kalau tahun lalu kan sama sekali tuh nggak boleh ada ibadah Ramadan. Sekarang kita ibadah Ramadan, tapi dari sekian banyak masjid yang melakukan ibadah Ramadan, itu nggak semuanya ada kasus COVID atau penularan transmisi klaster terawih lah ya seperti itu. Kan hanya beberapa tempat saja, dan setelah kita telusuri, ternyata karena prokesnya ada orang yang nggak enak badan tetap berobat. Kemudian sudah dikatakan harus ada jarak antar jamaah satu dengan jamaah lainnya. Ini malah nggak ada jaraknya. Malah kemudian ada yang nggak pakai masker. Nah itu ya sebenarnya perilaku kita sendiri ya yang membuat apa yang terjadi. Jadi bukan masalah pelonggaran dan kemudian salah situasi, tapi bagaimana kita menyikapi ya pelonggaran-pelonggaran itu tetap dijalankan dengan protokol kesehatan. Makan di restoran kan sudah boleh dilakukan makan restoran ya, tapi kalau kita lihat restorannya itu kemudian padat, nggak ada jarak ya, kita jangan makan di situ tentunya, karena dengan itu kita bisa mengurangi. Kemudian ya kita bisa lihatlah kemarin ya pada waktu arus mudik dan arus balik yang terjadi, masyarakat kita cenderung kucing-kucingan, nggak boleh mudik, ya udah kalau gitu mudik duluan deh gitu, atau tunggu setelah aturannya selesai baru mudik gitu ya kan. Nah, jadi esensi-esensi itu yang tentunya harus dipahami. Nah, kembali lagi kalau situasi sekarang ini memang kita sedang mengalami puncak kasus sebagai dampak dari tadi awalnya mobilitas dan protokol kesehatan dan tambah varian baru ya kan. Varian baru ini ternyata mengapa begitu cepat menular dan transmisi lokal, hampir kalau kita lihat sekarang kan ada 315 varian baru kita deteksi, di mana kalau kita lihat 200 varian baru itu akibat transmisi lokal yang orang nggak punya riwayat perjalanan luar negeri. Berarti dia itu terjadi dilusi ataupun percampuran di dalam masyarakat pada waktu masyarakat tadi ada yang pulang kampung, ada yang dari Jakarta ke Cirebon, kemudian ke Kebumen atau kemana lagi, ada yang balik kan dari Cianjur ke Jakarta, kemudian dari Ponorogo ke Jakarta, dari Pacitan ke Jakarta. Jadi kita tahu mobilitas yang begitu besar itulah faktornya. Ditambah dengan varian baru, dia senang sekali tuh kalau manusia makin banyak interaksinya, varian itu makin gampang menemukan host baru atau sel baru dari manusia tadi. Jadi kalau kondisi sekarang memang kita terjadi peningkatan kasus yang sangat-sangat signifikan. Walaupun angka kematian meningkat tidak sebesar dengan angka kesakitan yang sampai 20.000 per kasus itu. Tetapi mengapa sekarang kita bisa mendeteksi sampai puluhan ribu? Ini karena testing kita jauh juga lebih baik ya. Laboratorium PCR kan lebih gampang dibandingkan di awal-awal dulu ya. Berarti 3T-nya ini berjalan dengan masif ya Bu ya, kalau bisa dibilang ya? Iya, artinya ada peningkatan kesadaran masyarakat, akses untuk laboratorium meningkat. Tapi ini bukan berarti kita tenang-tenang, kita harus sekarang hentikan dulu pergerakan ataupun kita batasi dulu interaksi kita. Karena tadi kalau kita terus nanti laju peningkatan kasusnya itu akan sangat tajam, dan kalau tajam fasilitas pelayanan kesehatan pasti nggak akan sanggup untuk menanganinya. Jadi ini penting karena kita sudah lihat bahwa dalam 2-3 minggu ke depan potensi peningkatan kasus ini masih akan terjadi. Nah, potensi peningkatan kasusnya artinya bisa 20.000, 25.000 atau bisa di atas 10.000 ya. Artinya kalau sejumlah orang banyak ini terus kita temukan positif dan butuh perawatan, pasti Fasiankes nggak akan sanggup untuk menanganinya. Dan tenaga kesehatan juga pasti lelah ya, karena dia harus 24 jam, harus menangani pasien yang banyak, yang akhirnya akan beresiko pada tenaga kesehatan untuk tertular.
Ya, cukup cukup ini ya Bu, agak mengkhawatirkan karena tadi Ibu sampaikan mungkin 2 sampai 3 minggu mendatang itu, ke depan itu kemungkinan akan ada peningkatan ya. Tapi kalaupun, mudah-mudahan kita berharap sih tidak akan terlalu, tinggi gitu peningkatannya. Tapi karena memang apa yang peningkatan ini adalah karena memang, 3T atau tadi tracking dan tracing itu sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah pada berani untuk, melakukan itu gitu ya Bu. Dan kita sih berharap vaksin juga terus terus digencarkan oleh pemerintah untuk vaksin-vaksin terutama untuk guru dan kalangan pendidik gitu ya Bu Nadia ya. Betul, betul. Nah, Baik. sekarang kita rem dikit lah gitu. Karena Saya kalau juga kita udah rem gatel pengen keluar ini Bu. kalau kita rem sekarang itu dampaknya 2 minggu, 3 minggu kemudian kita rasakan. Iya, Nah, jadi beda itu memang bisa rem. sangat beda terasa ya waktu kita pertama-tama COVID waktu 2020 lalu yang Maret itu saya lihat sepi banget di jalannya. Sekarang udah sepertinya Jakarta udah seperti biasa lagi, macet di mana-mana gitu. Padahal itu harus bisa dikurangi gitu mobilitas. Nah, yang jelas Mbak Oci, kalau kita lihat, kalau dulu orang benar-benar jaga jarak. Betul. Kalau sekarang udah tahu harus jaga jarak, dikasih tahu jaga jarak untuk keselamatan pribadi ya, untuk keselamatan diri sendiri. Nih masih aja kadang-kadang bandel nggak jaga jarak gitu ya kan? Nah, itu. Iya, baiklah. Ini ada pertanyaan untuk Bu Rita. Saya ke Bu Rita dulu, Bu Nadia. Apakah KPAI punya data terkait kegiatan apa yang banyak dilakukan oleh anak selama belajar tatap muka? Apakah efektif atau tidak selama setahun lalu? Saran untuk tahun berikutnya seperti apa, Bu? Mungkin ada nggak data dari KPAI terkait dengan kondisi anak-anak kita gitu, Bu? Karena cukup memprihatinkan juga. Saya juga lihat anak saya, ya ampun udah bosen karena dan dia juga ketat banget prokesnya, nggak mau saya ajak keluar tuh nggak mau banget gitu, apalagi dengan kondisi saat ini. Silakan Bu Ya. Rita. Suara saya kedengaran nggak Mbak Oci? Jelas Bu Rita, kedengaran. Terkait dengan aktivitas anak, tadi sudah sempat saya sampaikan ya, memang lebih banyak aktivitas yang tidak produktif. Kemudian juga proses pembelajaran tidak sepenuhnya lancar seperti biasa. Tapi tentu kita memahami bahwa itu jauh lebih baik dibandingkan anak kena COVID loh. Kalau anak yang kena COVID itu luar biasa, cerita-cerita orang misalnya kalau dari public figure itu Hanung Bramantyo ya, itu kan kalau anak yang kena itu luar biasa, dia nggak bisa ngomong, dia sakit, dia sulit, orang tua yang tidak positif juga harus menjaga, itu hal yang sangat tidak mudah. Jadi kalaupun ada gap ya atau situasi kualitas pendidikan, kualitas kehidupan anak-anak tidak baik dibandingkan dengan masa di luar pandemi, ya itu sangat wajar karena semua negara mengalami lost generation dan seterusnya. Makanya dorongan KPAI itu salah satunya untuk mengatasi ini adalah bagaimana kemudian menjadi orang tua yang kreatif. Saya kira kita juga mendorong jangan mati gaya jadi orang tua gitu. Ini saatnya juga quality time. Kemudian juga misalnya terkait dengan gawe harus ada perjanjian, karena misalnya di kita datanya 80% anak itu tidak memiliki perjanjian dengan orang tua ketika memiliki gawai. Misalnya, itu kan memang ini lebih ke skill pengasuhan ya. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, itu adalah hal wajar dan semua negara mengalami, tidak hanya Indonesia, lost generation dan seterusnya ya. Tetapi itu jauh lebih baik karena kan hak hidup, kesehatan itu kan yang prioritas. Tapi sekali lagi tadi kan kita mendorong, tadi mungkin Bu Nadia agak ini ya di akhir, KPAI mendorong 5 siap Bu, siap Pemdanya, siap sekolah, siap orang tua, siap guru, siap anak. Kalau ini siap, misalnya di yang kepulauan Bu, yang memang zero case, ya nggak apa-apa silahkan sekolah gitu. Jadi kebijakan Indonesia jangan diseragamkan hanya Jakarta dan Jawa gitu. Ini menjadi hal yang penting kan memang ada ya, kita tahu di kepulauan-kepulauan yang memang free gitu ya. Nggak masalah dilanjut, apalagi daringnya juga susah Mbak, nggak punya alat, nggak punya sinyal gitu ya. Itu saya kira ya situasi ini harus saling bahu-membahu, orang tua, guru, masyarakat untuk tetap menjaga anak-anak kita. Ya, oke. Bu Rita, bahwa ini cukup menarik bahwa memang orang tua harus kreatif di sini ya, bahwa saya juga melihat ada banyak mendapat cerita bahwa betapa anak-anak semakin seperti apa ya, dengan di rumah itu mereka semakin bebas untuk bermain gawai gitu ya, bermain gadget mereka hingga akhirnya lari ke games kayak gitu, dan sampai sudah ada yang beberapa mengkhawatirkan. Dan ini kan memang menjadi PR juga buat orang tua ya, bagaimana supaya mengantisipasi supaya hal ini tidak berdampak terus gitu kan. Tapi ini juga PR juga buat pemerintah tentunya, bagaimana
kalau akhirnya ada PTM dilakukan, yaitu kembali lagi tadi seperti Bu Rita sampaikan 5S itu, apakah kesiapan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah gitu Bu Nadia? Dalam hal ini mungkin selain Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ya, terkait dengan tadi kita sampaikan bahwa bagaimana pada saat di jalan, bagaimana kesiapan mereka, antisipasi mereka mengatasi supaya tidak terpapar oleh COVID-19 saat di jalan anak-anak ini, dan seperti disampaikan jadi ada dilema kalau kita tetap PTM, kondisi kesehatan anak-anak menjadi salah satu PR berat buat kita. Tapi kalau tidak PTM, itu kondisi anak-anak bagaimana dengan mereka yang berada tidak mampu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Seperti itu ya, Bu Nadia dan Bu Rita mungkin nanti bisa membantu jawaban ini. Saya ada pertanyaan dulu dari Bu Emil. Keputusan mungkin untuk Bu Nadia dan Bu Rita nanti bisa menjawab. Keputusan persetujuan sekolah tatap muka diserahkan kepada orang tua. Apakah untuk menghindari tanggung jawab dari Dinas Pendidikan bila ada jadi gini, apakah untuk menghindari tanggung jawab dari Dinas Pendidikan bila ada pelajar yang terpapar, maksudnya bagaimana tanggung jawab Dinas Pendidikan bila ada pelajar yang terpapar gitu kan? Bagaimana pertanggungjawabannya? Karena dari Kesehatan sudah menegaskan bahwa Dinas Pendidikan harus mengikuti anjuran dan persyaratan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan sekolah tatap muka. Silakan mungkin Bu Nadia dulu, saya persilakan Bu. Iya, jadi bukan menghindari tanggung jawab ya. Artinya ini kan proses belajar mengajar ini atau wahana pendidikan ini mungkin Bu Rita juga kita pahami ya sebagai bahan interaksi dua belah pihak ya. Artinya bagaimana tanggung jawab orang tua, bagaimana tanggung jawab sekolah ya. Dan tentunya bukan berarti kemudian kalau orang tua mengizinkan anaknya PTM berarti itu 100% tanggung jawab daripada sekolah gitu. Dan begitu juga sekolah kemudian mengatakan kalau kemudian anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh itu tanggung jawab sepenuhnya dari orang tua. Jadi ini memang adalah suatu keseimbangan ya. Tapi bagaimanapun juga kita menghargai ya. Artinya dalam proses belajar mengajar ini adalah ada hak orang tua yang diakomodir oleh institusi pendidikan untuk kemudian memastikan terkait keamanan dan keselamatan. Karena kan kita tidak bisa 100% menjamin, tapi mitigasi-mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan karena situasi kesehatan pandemi COVID ini tentunya sudah dilakukan oleh sekolah ya, termasuk juga merujuk, kemudian nanti kalau kemudian anaknya sakit positif, apakah itu kemudian jadi tanggung jawab sekolah untuk pembiayaannya. Nah, ini kan tidak begitu ya kan, artinya kita tahu ini bergantung pada seluruh mekanisme yang ada. Jadi bukan menghindar dari tanggung jawab, tapi ini adalah proses untuk kita bersama. Saya sangat setuju tadi Bu Rita sampaikan, siap pemerintah daerahnya, siap sekolahnya, siap anaknya, siap orang tua, itu memang harus kita siapkan. Tapi pada prinsipnya kita juga tidak ingin kehilangan ya Mbak Oci ya, bahwa kehilangan bahwa karena pandemi 1,5 tahun ini anak-anak kehilangan perkembangan sosialnya, itu yang pasti. Dan tidak semua orang tua itu bisa menjadi pendidik bagi anaknya loh, ya kan? Kadang-kadang bisa saja orang tuanya punya pendidikan jauh lebih rendah daripada anaknya, bisa loh. Nah, kalau kayak gitu kan bagaimana kondisinya seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang jadi pertimbangan dari pemerintah. Belum lagi kemudian anak-anaknya karena orang tuanya berpikir lah kan nggak sekolah, ya udah akhirnya dia bekerja, dia dilakukan eksploitasi. Nah ini yang kita jaga sih sebenarnya. Jadi itu sih Moci, jadi aspek-aspek itu, tapi kembali lagi ada hak orang tua terhadap anaknya dan ini yang kita hargai. Mungkin dari saya itu. Iya, terima kasih Bu. Ini ya, saya sepakat Bu bahwa memang banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan juga terkait dengan itu, bahwa bagaimana kondisi orang tua juga seperti itu. Jadi memang tidak tanggung jawab itu harus tanggung jawab bersama ya Bu ya, sekolah, orang tua itu bareng-bareng gitu ya Bu ya. Bagaimana tanggapan Bu Rita? Mungkin menanggapi pertanyaan tadi, Bu Rita silakan. Ya, saya kira kan tidak sepenuhnya diserahkan ke orang tua. Tadi saya di awal juga sudah menyampaikan ya, kalau ada kondisi khusus dari anak yang misalnya dia punya komorbid, maka tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri untuk tidak memberikan izin anak masuk. Tetapi itu juga tetap tidak boleh didiskriminasikan hak pendidikannya. Kalau saya sih sebenarnya PTM yang saya kebetulan sempat pengawasan langsung beberapa sekolah yang masuk pada jeda antara bulan ya Ramadan itulah ya, yang pas habis Maret keluar itu
memang apa yang dikatakan Bu Nadia itu kita tadi makanya saya menegaskan kembali bahwa penting sekali untuk membangun kesadaran memakai masker, tidak jahil-jahil temennya, kalau makan bagaimana. Ini saya ngeliat sendiri ya, misalnya anak toel-toel temennya ya, terus bercanda buka masker gitu. Itu kita sendiri di sekitar kita tuh kan banyak sekali dan itu kan tidak aman. Makanya nih PR semua pihak untuk menyiapkan anak juga. Kemudian saya kira sekali lagi soal kesehatan mental itu juga menjadi hal yang penting ya. Jadi kalaupun PTM tentu tidak seideal yang sebelumnya karena kita juga belum selesai pandemi. Kalau dalam waktu dekat tentu kan saya kira saya tahu beberapa daerah sudah membatalkan ya DKI, kabupaten kota, Kabupaten Tangerang itu kan tidak lagi Juli begitu ya karena kondisinya seperti ini. Tetapi nanti kalau sudah mulai bersiap tentu ini bagian dari apa ya? Rehabilitasi kesehatan mental anak-anak juga gitu. Walaupun hanya sebentar bertemu teman, tetap dengan protokol ya. Anak-anak media edukasinya mungkin pakai video dan seterusnya. Itu kan juga lebih menyentuh mereka ya lewat Instagram dan seterusnya gitu. Yang bisa mendorong membangun kesadaran mereka termasuk tetap makan sehat dan bergizi. Saya kira kan tidak hanya prokes, tetapi imunitas itu yang harus disiapkan juga oleh orang tua. Makanya yang benar di rumah misalnya, itu kan menjadi hal yang penting saya kira. Betul benar Bu Rita, bahwa memang seperti saya sepakat dengan Bu Nadia dan Bu Rita bahwa kembali lagi kita bagaimana kesiapan orang tua, bagaimana kesiapan juga sekolah untuk mengadakan PTM ini gitu ya. Walaupun pemerintah meminta untuk membuat pelajaran tatap muka, tapi kalau sekolah tidak siap, orang tua pun tidak mengizinkan anak-anaknya juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi dalam arti bahwa kesiapan inilah yang memang harus kita informasikan terus kepada masyarakat juga bahwa kalaupun orang tua tidak mengizinkan ya sekolah tidak bisa memaksa gitu. Pemerintah juga tidak bisa memaksa untuk harus PTM seperti itu mungkin ya Bu Nadia dan Bu Rita. Ini masih 2 menit lagi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita sore ini Bu. Saya mungkin minta sedikit ada tambahan dari Bu Nadia terkait dengan Kemenkes sendiri harapannya selain mengikuti dari SKB 3 Menteri, ada hal lain nggak Bu? Mungkin yang semacam saran dari Kementerian Kesehatan dengan kondisi pandemi saat ini gitu Bu. Silakan Bu. Iya, tentunya kalau melihat situasi saat ini kan pada daerah yang zona merah itu sudah dilarang untuk melakukan apapun juga pembelajaran tatap muka. Dan di SKB 4 Menteri pun juga sudah dilakukan pada daerah-daerah yang dengan zona merah itu harus dipertimbangkan untuk proses pembelajaran tatap muka. Jadi artinya kita berusaha membuat suatu lingkungan di mana memang keamanan itu daripada anak-anak kita itu menjadi fokus utama. Nah, yang kedua adalah kita akan sedang menunggu lebih lanjut rekomendasi dari Badan POM, walaupun Ikatan Dokter Anak Indonesia kan sudah merekomendasikan untuk memberikan vaksin pada anak-anak. Nah, tentunya nanti kalau izin edarnya ini sudah disetujui oleh Badan POM, rekomendasi ITAGI, pelaksanaannya juga sudah disetujui, insya Allah kita akan memulai vaksinasi kepada anak-anak. Tapi pasti tidak akan seluruh anak-anak ya, karena rentang waktu, rentang umur anak-anak yang divaksin juga kalau kita lihat berbeda-beda di beberapa negara. Jadi kita tunggu dulu dan setidaknya ini akan membantu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Nah, yang kedua adalah selama anak-anak kita belum terlindungi, orang tua kami tidak bosan-bosannya ingatkan tetap protokol kesehatan dan segera divaksin. Karena dengan segera divaksin itu kita memberikan perlindungan dari penularan kepada anak-anak kita. Demikian, Pak Oci. Ya, silakan Bu Rita, mungkin ada sedikit ada closing statement atau saran kepada kita semua untuk persiapan tatap muka sekolah tetap harus dilakukan kapanpun sebenarnya kita akan tatap muka karena juga masih banyak sekolah yang infrastrukturnya belum siap ya. Itu pertama. Yang kedua, dalam keadaan bagaimanapun setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik dia misalnya ikut daring maupun luring, itu semua sama-sama punya hak untuk equal ya, secara setara mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, saya kira semua pihak harus bergandengan tangan. Tadi 5 siap harus dikedepankan, kemudian kalau memang sudah siap, maka kita semua harus bergandengan tangan untuk membantu anak-anak kita beradaptasi pada kehidupan yang lebih baik gitu ya. Karena pada prakteknya orang tua juga membawa ke mall, kemana-mana gitu ya. Tetapi untuk sekolah kadang-kadang terus nggak mau. Padahal ini kan mungkin kita juga sudah punya aturan ketat ya. Misalnya kalau nanti sudah agak landai, tentu kan sudah jelas misalnya hanya 2 jam dan seterusnya. Dan saya kira kita semua harus menjaga anak-anak kita karena COVID sedang tinggi-tingginya.
imunitas dengan makan sehat dan gizi dan berimbang. Itu menjadi kunci ya, selain protokol kesehatan, sehingga anak-anak kita juga terlindungi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Nadia untuk sorenya. Saya pikir ini sore sangat bergizi ya buat kita semua. Kawan-kawan, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana pro dan kontra terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ini sekali lagi dikembalikan kepada orang tua, kepada kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita. Jadi saya sepakat jangan anak-anak dibawa ke mall gitu, tapi ke sekolah kok nggak mau, seperti itu ya kawan-kawan semua. Terima kasih sorenya. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa webinar ini merupakan kerjasama dari FIFA Co-ID dengan Satgas COVID-19 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nadia dan Bu Rita dan kawan-kawan semua. Dan kita tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, tentunya menggunakan masker, double masker jangan lupa, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga imunitas kita. Demikian kawan-kawan, selamat sore. Terima kasih sekali lagi kepada dua perempuan hebat ini. Jaga kesehatan Ibu-Ibu. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia, Mbak Oci. Terima kasih Bu. Sehat-sehat ya Bu. Terima kasih Bu Rita, sama-sama. Mbak Oci. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.